Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandito Dava Jayanto. Saya dari kelas Tek BP2. Di sini saya akan menjelaskan yaitu rangkaian counter atau pencacah. Pertama-tama saya jelaskan dulu di PDF di sini pengertiannya apa untuk teori singkatnya. Ya, sebentar saya jelasin dulu. Ini itu aja lah. Yang pertama yaitu apa itu pengertian dari rangkaian counter atau pencacah. Rangkaian pencacah atau counter ini merupakan rangkaian logika sekuensi yang berfungsi mencacah atau menghitung jumlah pulsa clock yang masuk. Menurut pengaktifan elemen penyimpanannya, dan dalam hal ini menyimpan pencacah adalah flip-flop. Ada dua macam pencacah counter, yaitu pencacah tak serempak asynchronous counter dan pencacah serempak, yaitu synchronous counter. Pada pencacah tak serempak, elemen-elemen penyusunnya yaitu flip-flop bekerja secara tidak serempak ketika pencacah tersebut diberi input pulsa, sedangkan pencacah serempak elemen-elemen penyusunnya bekerja secara bersama-sama ketika ada pulsa masuk ke inputnya. Tambahan untuk pengertian dari asynchronous dan synchronous counter yaitu asynchronous counter merupakan counter yang output masing-masing flip-flop yang digunakan akan bergulingan berupa kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya secara berurutan. Hal ini karena flip-flop yang masuk yang paling ujung saja dikendalikan oleh sinyal clock, sedangkan sinyal lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Synchronous counter ini adalah sebuah cara sederhana untuk menerapkan logika untuk setiap bit dari counter menaik untuk setiap bit untuk beralih ketika semua bit kurang signifikan berada pada keadaan logika tinggi. Sebagai contohnya, bit 1 matikan ketika bit 0 adalah logika tinggi. Bit 2 matikan ketika kedua bit 1 dan bit 0 adalah logika tinggi. Bit 3 matikan saat bit 2, bit 1 dan bit 0 semua tinggi. Ya, dan sebagainya ya. Terusnya. Lalu di sini ada lagi Johnson counter. Pengertian Johnson counter ini digunakan untuk menyimpan atau memproses atau menghitung jumlah peristiwa yang terjadi dalam rangkaian. Rangkaian ini adalah salah satu rangkaian logika sekuensial digital yang menghitung beberapa pulsa. Rangkaian ini dirancang dengan sekelompok flip-flop dengan sinyal clock tambahan. Lalu dan yang terakhir ada modulo counter. Modulo counter ini adalah counter yang menghitung sesuai dengan mode yang dibuat dan kembali ke keadaan awal untuk mulai hitungan baru. Lalu tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari rangkaian counter atau pencacah. Mahasiswa juga dapat membuat rangkaian asynchronous up counter, synchronous up counter, Johnson counter, modulo counter, dan up down counter. Yang terakhir ada tambahannya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk merangkai rangkaian yang pada nomor 2 ini yaitu ada N 3 pin atau 3 kaki, OR, NOT, 74LS76, 4027, CKFF, resistor, switch SPDT, LED, logic state, dan clock. Ya, seperti ini untuk rangkaian yang pertama itu asynchronous up counter. Kita langsung saja ke Proteusnya untuk melihat secara langsung ya. Nah, yang pertama ada rangkaian asynchronous counter. Ini kita split dulu biar terlihat. Nah, seperti sini ya, sama ya. Untuk rangkaian asynchronous counter, asynchronous up counter. Ini kita langsung saja coba. Pertama-tama kita masukkan dulu clocknya. Ini saya hapus dulu karena kadang Proteus ngebug kalau misalnya lebih dari satu clocknya.
Jadi kita secara bergantian clock ya. Ini kita ubah dulu posisinya. Nah, jadi arah ke sini. Lalu ini kita sambungkan ke sini. Ya, seperti ini sudah sesuai dengan yang ada pada PDF. Kita langsung mulai saja. Sini saya sudah ada tabel kebenarannya. Nah, jadi sudah sesuai dengan tabel kebenarannya ya, yang pada akhirnya akan menilai 1111 yang berawal dari nilai A itu 1, lalu selanjutnya nilai B 1, dan ke bawahnya lagi C tapi dan A dan B nya tuh akan ikut, lalu C A B, dan tiga-tiganya langsung, dan seterusnya sampai semuanya mendapatkan nilai 1111. Ini untuk rangkaian synchronous up counter. Kita tunggu sampai dia 1 semua ya. Nah, itu semua sudah 1. Lalu selanjutnya ini ada rangkaian synchronous up counter. Nah, seperti ini. Rangkaian synchronous up counter. Sini juga sudah ada tabel kebenarannya. Kita langsung coba saja. Ini pertama-tama hapus dulu untuk yang di sini, atau kita pindahkan aja kali. Kita hapus saja. Kita tambahkan clock di sini. Ya, sudah tersambung clocknya. Kita langsung coba aja. Nah, seperti yang dilihat, dia berawal dari A untuk nilai outputnya 1, lalu ke bawah nilai B, dan seterusnya lagi nilai A B, lalu ke C A B nya 0, lalu C, dan seterusnya langsung A B C, dan langsung ke D lagi sampai seterusnya, dan akan mendapatkan semua 1111 seperti yang pada asynchronous up counter. Kita tunggu sampai dia semuanya 111 ya. Ini masih belum. Ya, tinggal untuk yang B dan yang A. Nah, semuanya sudah 111 nilai outputnya. Kita stop dulu. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu rangkaian Johnson counter. Sini rangkaian Johnson counter, kita lihat di bawah. Nah, sama ya untuk rangkaiannya, kita tambahkan clock di sini. Kita tambahkan clock. Sudah semua ya, ini untuk A, B, C, dan D. Sini juga sudah ada tabel kebenarannya. Kita langsung coba saja. Nah, sama seperti sebelumnya, nilai output yang pertama keluar yaitu nilai A, lalu B. Namun sebelumnya kan secara bergantian, ini tidak. Nilai A akan tetap nyala terus, dan sampai dia akan mati secara berurutan juga. Jadi dia nyala berurutan dan mati juga berurutan untuk outputnya. Jadi utama A, output ada, lalu yang ke B, yang kedua A dan B ada, selanjutnya A, B, C ada, selanjutnya lagi A, B, C, D, dan lalu yang A mati, dan seterusnya sampai semuanya mati lagi. Ya, semuanya mati lagi tuh. Ini untuk rangkaian Johnson counter. Lalu untuk selanjutnya yaitu modulo 10 counter. Ini agak di sini dulu biar kelihatan ya. Ini kayak gini aja, biar kelihatan kan terlalu kecil ya. Ini kita kecilkan saja.
Seperti ini tabel kebenarannya. Nah, ini kita tambahkan clocknya, masukkan ke dalam rangkaian, sambungkan ke dalam rangkaian. Kita lihat untuk tabel kebenarannya. Biar kelihatan, nah ini aja deh, biar kelihatan. Maaf agak ini ya, sepertinya. Nah, kita lihat untuk outputnya aja. Sini sudah ada tabel kebenarannya, kita mulai. Nah, untuk nilai A-nya seperti tadi, dia nilai outputnya keluar pertama. Kita sesuaikan dengan tabel kebenaran. Sudah sesuai semua sampai mendapatkan nilai output semuanya, yaitu 0, 0, 0, 0 untuk yang terakhir. 1, A, dan 0 semua. Siap. Ya udah, ini untuk modulo 10, rangkaian modulo 10. Dan yang terakhir kita ada rangkaian up down counter. Ini rangkaian up down counter. Pertama-tama masukin lagi clocknya. Untuk clock yang up down counter kita sambungkan ke sini, seperti yang ada di PDF-nya ya. Lalu untuk outputnya kita lihat, kita tes. Ini sudah ada tabel kebenarannya. Agak redup ya, tapi ini langsung ada semua tuh, sesuai dengan tabel kebenaran. Namun untuk yang terakhir dia nilai outputnya semua 0, 0, 0, 0. Jadi semuanya akan mati rata semuanya. Nah, mati rata semua. Ya, kira-kira untuk penjelasan dari saya tentang rangkaian counter atau pencacah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.